Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Muawwanah rahimakumullah. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya idza kana yaumul fitri yub'atsullahu ta'alal malaikah, apabila tiba hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikatnya di langit untuk turun ke bumi. Fayahbituna ilal ardi fi kullil bilad. Para malaikat ini akan bertebaran, menyebar ke seluruh permukaan bumi ini, fi kullil bilad, di setiap negeri, bahkan di penjuru pelosok negeri. Lantas kemudian para malaikat ini berkata, mereka semua menyerukan, ya ummata Muhammad, wahai segenap umat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian semua dari rumah kalian masing-masing, tinggalkan rumah kalian, keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Fa idza barazu ila musallahum, ketika manusia sudah berbondong-bondong menuju tempat salat mereka, kalau muslimin telah keluar dari rumah mereka masing-masing, ada yang ke lapangan dan ada yang ke masjid, maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ishadu ya malaikati, saksikan oleh kalian semua wahai para malaikatku, inni qad ja'altu tawabahum ala siyamihim ridhoya wa maghfirati, sesungguhnya aku sudah memberikan pahala atas puasa mereka, sesungguhnya aku sudah menyempurnakan pahala mereka, yakni atas puasa yang mereka kerjakan, dan aku, kata Allah, sudah ridho kepada mereka dan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini Allah mendeklarasikan di hadapan para malaikatnya bahwasanya semua dosa umat Muhammad yang berpuasa pada bulan suci Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan Idul Fitri. Kita kembali ke fitrah kita, kayaumi waladatu ummuh, kembali sebagaimana hari saat dilahirkan dari perut ibunya, yakni tanpa dosa sama sekali. Jadi wajar ketika Nabi menaiki mimbar, naik di tangga mimbar yang pertama, beliau mengucapkan amin. Menaiki tangga mimbar yang kedua, beliau mengucapkan amin. Menaiki tangga mimbar yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Maka selesai dari khutbahnya, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, tadi ketika engkau menaiki mimbar, apa yang sedang engkau aminkan? Beliau menjawab, inna Jibrila aradoli, sesungguhnya Jibril mengunjungi aku. Dia berdoa dengan 3 doa dan aku mengaminkannya, kata Nabi. Yakni yang pertama, ba'uda man adraka ramadana falam yughfar lahu, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan hingga berakhirnya bulan suci Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Sungguh sangat celaka, sungguh sangat menderita dan merupakan malapetaka jika di hari Idul Fitri ini justru
dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengucapkan amin. Yang kedua, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Celaka orang yang mendengar namamu disebut di sisinya. Dia mendengarnya tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, biasakanlah untuk segera mengucapkan salawat ketika nama Nabi disebut. Dan ada hikmah yang sangat luar biasa. Setiap kali kita bersalawat, kita punya tradisi untuk meredam marah. Setiap kali kita bersalawat, kita punya kebiasaan untuk bersedekah. Dikarenakan salawat tidak hanya kita mendoakan Nabi atau menyanjungnya, tapi salawat juga adalah implementasi kepedulian kita kepada sesama kita. Dikarenakan itulah inti ajaran dari Rasul, yakni khidmat kepada umat. Apalagi di masa pandemi ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sangat kontekstual untuk masa pandemi, masa sulit ini. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Hari ini kita harap-harap cemas. Apakah tahun ini bisa menunaikan ibadah haji atau tidak? Daripada kita menyalahkan sana kemari atau mencari kambing hitam untuk ada yang disalahkan, ujung-ujung yang muncul adalah emosi dan permusuhan. Lebih baik kita mendengarkan perkataan orang bijak. Orang kaya bolak-balik haji umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Jangan sampai agama Islam ini tinggal elitismenya, pamer kemegahannya, tapi hilang esensi dakwah sosialnya. Oleh karena itu, inilah saatnya yang bergaji dia berbagi, yang punya tabungan keluarkan tabungan, berbagi dengan tetangga, karib kerabatnya. Karena itulah implementasi aplikasi salawat yang sesungguhnya. Selanjutnya doa yang ketiga, ba'uda man adraka walidayhi au ahadahuma. Celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya, bahkan orang tuanya sampai usia renta, dua-duanya atau salah satunya, lam yudkhilahul jannah, tapi anaknya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Dalam matan yang lain disebutkan lam yubirrahuma, anaknya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, faman syakarallah, Nabi menegaskan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yaskur liwalidayhi, tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam tuqbal lahu syukruhu, maka tidak diterima syukurnya. Barang siapa yang berbakti kepada Allah, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima baktinya. Sekarang ini kadang-kadang manusia kalau sudah tidak ada daya, orang tua sudah tidak punya apa-apa, bahkan mungkin tidak bisa memberi apa-apa. Terkadang hewan lebih berharga dari orang tua yang sudah renta. Terkadang kucing yang mahal dengan makanan yang mahal-mahal lebih berharga daripada orang tuanya yang sudah melahirkannya. Makanya satu induk ayam bisa mengurus 10 anaknya, tapi sayang 10 anak ayam tak mampu mengurus satu induknya.
Bahkan tidak jarang seorang anak laki-laki yang dibanggakan lebih membela kepentingan istrinya daripada kepentingan ibunya, lebih berbakti dengan keluarganya daripada kepada kedua orang tuanya. Padahal orang tua kasihnya tidak akan pernah berbatas. Orang bijak berkata, setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya, seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Tapi kasih ibu tidak akan pernah berpuncak, kasih ibu tidak akan pernah bertepi. Jangan pernah berharap untuk membalas impas jasa orang tua, karena tidak ada satupun anak yang mampu membalas impas jasa kedua orang tuanya. Yang bisa kita lakukan adalah berbakti sampai mati. Khatib hendak menyampaikan kisah yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah ini sudah sakaratul maut, ingdal muhtadar, tapi tidak mati-mati. Maka dipanggilkan Nabi agar mentalkinnya dengan maksud segera diringankan proses sakaratul mautnya. Ditalkin sekali, Alqamah tidak nyahut. Ditalkin 2 kali juga demikian. Ditalkin 3 kali juga tidak ada sahutan sama sekali. Maka kemudian Nabi bertanya, mana istrinya? Maka istrinya datang, ada apa ya Rasul? Kata Nabi, apa dosa suamimu? Kok payah betul matinya? Kata istrinya, ya Rasul, setahu saya, suami saya ini kalau ke masjid selalu di awal, di saf yang pertama, di belakang imam. Tiap malam dia bangun tahajud. Ramadan dia berpuasa, puasa sunnah juga dia rajin. Dan kalau ada panggilan jihad di jalan Allah, dia dahulu di barisan paling depan untuk bertempur bersama musuh dengan gagah berani. Kata Nabi, orang begini baiknya, mengapa susah matinya? Maka kata istrinya, ya Rasul, ini mungkin sebabnya karena ibunya belum memaafkan kesalahannya. Kata Nabi, panggil ibunya. Maka dijemput ibunya. Apa jawab ibunya? Demi Allah dan Rasulnya, saya tidak bisa memaafkan Alqamah. Maka kata utusan tersebut, ibu datang dulu dan berbicaralah kepada Rasul. Di hadapan Rasul, beliau membujuknya, Bu, mohon maafkan Alqamah, karena Alqamah adalah anak ibu. Ibunya menjawab, demi Allah dan Rasulnya, saya tidak bisa memaafkan Alqamah. Maka Nabi menjawab, Bu, apa kesalahan Alqamah sampai ibu berat berkenan untuk memaafkan kesalahannya? Sang ibu menjawab, ya Rasul, bagaimana saya akan memaafkannya? Alqamah ini tega-teganya memisahkan saya dari rumahnya, hanya gara-gara dia terlalu sayang dengan istrinya. Istrinya tidak sayang dengan saya, istrinya tidak berkenan dengan saya, sehingga Alqamah memaksa saya untuk pisah dari rumahnya. Kalau begitu, kata Nabi, sekarang saya maklum, Bilal, kumpulkan kayu bakar. Maka dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan api yang kemudian membesar. Sang ibu bertanya, Rasul, untuk apa api ini? Nabi menegaskan, minta izin Bu, Alqamah mau kami bakar. Karena kalau tidak kami bakar sampai kiamat, Alqamah tidak akan mati. Dia akan sengsara dalam sakaratul mautnya. Maka Nabi memerintahkan untuk membawanya keluar. Ada yang menjinjing kakinya, ada yang menjinjing tangannya, kemudian diayun-ayunkan, sesaat lagi hendak dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Sang ibu kemudian memanggil Rasul, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya, jangan sakiti anak saya, jangan siksa anak saya. Maka sang ibu merampas anaknya, jatuhlah ke tanah.
Berguguran air mata sang ibu. Ketika air mata jatuh di pipi Alqamah, tidak perlu ditalkin. Alqamah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan wafat, meninggal dunia. Maka dimakamkan. Usai dimakamkan, setelah diurus jenazahnya dengan sempurna, selesai pemakaman, Nabi kemudian bersabda bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tegasnya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di hari yang fitri ini ada yang spesial bagi kita semua, yakni kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima bakti kita kepadanya sebelum kita berbakti kepada kedua orang tua. Entah bagaimana cara kita berbakti kepadanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Entah bagaimana ibu-ibu meyakinkan suami agar selalu berbakti kepada kedua orang tua. Entah bagaimana bapak-bapak meyakinkan istri agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Tapi yakinlah, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama amara Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba min wabah corona. Allahumma dafa'annal waba ya Allah. Allahumma dafa'annal waba ya Allah. Allahumma dafa'annal waba ya Allah. Min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami semua kaum muslimin di seluruh muka bumi ini usai menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dan kami telah menunaikan Idul Fitri,
Kami berwasilah dengan semua puasa kami, berwasilah dengan solat kami, berwasilah dengan zakat kami ya Allah, agar Engkau mengabulkan permintaan kami. Ya Allah, angkatlah wabah pandemi corona dari negeri kami, dari lingkungan kami, dari bangsa kami, dari semua negeri-negeri yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, kami takut sekali ya Allah, bila hari ini dosa-dosa kami tidak Engkau ampuni. Takutnya akan tidak diampuni ya Allah. Melebihi takutnya kami dengan segala apapun. Terlalu banyak dosa-dosa kami, terlalu banyak kesalahan kami ya Allah. Dan kami percaya dosa-dosa yang tidak Engkau ampuni pasti Engkau azab ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hari ini hari yang istimewa. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua di hari Idul Fitri ini ya Allah. Bersihkanlah kesalahan kami, hapus dalam catatan amal kami ya Allah, dari segala dosa maksiat yang pernah kami kerjakan selama ini. Dan yang kedua ya Allah, kami tergugah ya Allah untuk peduli dengan sesama kami ya Allah. Betapa banyak saudara-saudara kami yang terdampak dari masa pandemi COVID-19 ini ya Allah. Maka jadikanlah kami orang yang dermawan, kayakanlah kami ya Allah agar kami bisa berbagi. Mudahkan rezeki kami ya Allah agar kami bisa memberi. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, agar mudah kami bisa membantu saudara-saudara kami ya Allah. Kami tidak ingin dibagi, kami tidak ingin diberi ya Allah, tapi kami ingin memberi dan berbagi dengan sesama kami. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Kami sadar ya Allah, ridho-Mu ada pada ridho mereka. Tapi sampai detik ini ya Allah, kami belum sempat menyempurnakan bakti kami ya Allah. Kami sadar, ayah ya Allah yang peras keringat banting tulang demi istri dan anak-anaknya. Ayah ya Allah yang rela mengorbankan segalanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi memperjuangkan istri dan anak-anaknya. Ibu ya Allah yang sakit ketika melahirkan kami, lelah mengandung kami, yang sakit ya Allah lelah menyusui dan membesarkan kami. Sedangkan kami sebagai anak ya Allah belum sempat membalas jasa-jasa mereka. Oleh karena itu di hari Idul Fitri ini kami kumandangkan, ingin kami menggembirakan mereka, ingin kami membalas jasa-jasa mereka, ingin ya Allah kami berbakti kepada kedua orang tua kami. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kesempatan bagi kami untuk menjadi anak yang terbaik bagi kedua orang tua kami. Berikan kemudahan bagi kami ya Allah untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.